anak-anak juga antusias. Iya. Dan ide-ide Bu Fani tentang media-media yang disiapkan untuk anak auditori, anak visual, anak kinestetik itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan anak. Nah, dari kegiatan pembelajaran yang sudah Bu Fani lakukan, apa ini? Apakah ada kesulitan atau harapan dari Bu Fani yang belum terwujud, atau mungkin ada rencana lain dari Bu Fani yang mau dimunculkan lagi untuk pembelajaran berikutnya? Tanya itu Bu Leli ya, waktu saya mempraktekkan rencana pembelajaran kemarin itu khususnya pada anak yang ABK itu. Oh, ada anak ABK, Bu? Ada anak yang spesial itu. Iya, Jadi iya, saya betul. itu harus bagaimana mengkondisikan anak-anak tersebut agar nantinya ya mereka aktif di dalam pembelajaran yang saya ajarkan itu pada materi IPAS, topik tentang bagian tubuh tumbuhan. Jadi tidak ada karena anak spesial jadi dia tidak diajak, bukan seperti itu. Jadi ya memang pembelajaran berdiferensiasi, memang seperti itu yang saya ajarkan. Oh, gitu ya. Ya memang terlihat sih, saya mengamati apa yang dilakukan sama Bu Fani itu memang yang di depan itu ya, Bu. Iya. Ya. Yang di depan itu memang butuh pengertian ya, butuh pendampingan Bu Iya. Fani full ya. Khusus Bang. pendampingan khusus. Ya. Terus untuk mengantisipasi anak-anak yang seperti itu, selain memang Bu Fani memahami, kan tidak mungkin lah anak itu kita samakan dengan yang lainnya. Iya. Tindakan yang mungkin Bu Fani bisa lakukan untuk anak-anak istimewa itu seperti apa? Kan sebelumnya, sebelum saya mempraktekkan rencana pembelajaran kan memang saya bagi dalam 3 kelompok. Ada yang auditori, ada yang kinestetik, ada yang visual. Mereka itu yang spesial itu cenderung masuk ke kinestetik. Oh. Jadi mereka ya bergabung dengan temannya yang kinestetik seperti gitu itu. ya, berarti langsung mengamati Iya. gitu ya. Oh. Karena kemarin kan kinestetik kan mengamati langsung tumbuhannya, bagian tubuh tumbuhan seperti itu. Untuk hasil-hasil dari anak-anak kemarin itu kan beragam ya, Bu ya, Iya. saya lihat. Terus gimana ini Bu Fani menilainya itu apa ya, bentuk penilaiannya Bu Fani kepada anak-anak? Oh, apakah ada perbedaan anak auditori, anak kinestetik dan anak visual? Kan memang mereka kan proyek pembelajarannya kan sesuai dengan gaya belajarnya Ya, masing-masing. betul. Jadi saya menilai ya sesuai dengan gaya belajarnya. Jadi untuk anak kinestetik dia mengamati langsung tumbuhannya. Oh, ini bagian tubuh tumbuhan ini. Kalau untuk anak visual dia menggambar karena dia sudah mengamati, sudah lihat video, jadi dia menggambar. Untuk anak yang audiotori dia akan bercerita. Setelah dia melihat baru dia bercerita. Ya gitu penilaian yang saya lakukan. Seperti itu. Jadi bentuk penilaiannya observasi ya, Bu? Observasi. Oh, selama pengamatan ya. Iya. Oh, keren sekali. Iya. Kemudian saya juga nampak anak-anak ini ketika membuat kesimpulan nih, diajak sama Bu Fani membuat kesimpulan itu antusias sekali. Menurut Bu Fani itu apakah target Bu Fani sudah tercapai dengan anak-anak bisa menjawab kesimpulannya Bu Fani, atau membuat kesimpulan bersama Bu Fani apakah sudah tercapai? Dalam arti refleksi ya di situ. Ya, betul. Karena setelah saya melakukan pembelajaran ada refleksi dan anak-anak kan antusias kan untuk Ya, jawab ya. betul. Tapi tidak hanya berhenti di situ aja Bu Oh, Leli. gitu. Ada Ya, tindak lanjut ada berarti? tindak lanjut. Jadi bagaimana saya berinovasi di dalam media pembelajaran nantinya. Jadi media pembelajarannya bukan hanya itu aja. Jadi bagaimana saya nanti memodifikasi pembelajaran yang nantinya kembali lagi ke pembelajaran berpihak padanya. Oh, begitu. Baik Bu Fani, ini luar biasa sekali. Iya. Selama saya mengamati proses kegiatan pembelajaran Bu Fani, terus kita juga sempat berdiskusi tentang rancangan-rancangan Bu Fani. Ini luar biasa sekali. Mungkin satu yang terakhir ini Bu Fani. Iya. Saya menganggap bahwa pembelajaran Bu Fani itu sudah sukses. Oh. Anak-anak sudah bisa semua pemahamannya, walaupun dengan konten yang berbeda-beda, dengan produk yang berbeda-beda, tapi pemahaman anak itu saya lihat itu sama. Ini sebuah keberhasilan. Nah, jika suatu saat saya mau mengundang Bu Fani nih untuk berbagi praktek baik,
Bu Fani mau, terus bagaimana cara Bu Fani untuk menyampaikan kepada teman-teman bahwa dengan media yang berbeda, dengan konten yang berbeda, dengan proses yang berbeda, itu ternyata pemahaman anak itu sama. Gimana Bu Fani? Mau Bu Leli? Ini keren ini Iya. Bu. Tapi dalam arti begini Bu Leli, saya kan menyampaikan praktik baik saya, tapi nantinya Bapak dan Ibu guru itu harus ada disiplinasi seperti itu. Jadi harus mempraktekkan lagi kepada muridnya. Tapi sebelum mempraktekkan harus membuat rancangan dulu dan harus disesuaikan dengan gaya belajar masing-masing. Harus mengetahui ya Bu. Iya, jadi gaya belajar itu ada auditori, ada visual, ada kinestetik, seperti itu dulu nantinya. Kalau dari keseluruhan nih Bu ya, saya melihat dari persiapannya Bu Fani itu sudah luar biasa. Kemudian prakteknya langsung saya juga melihat itu juga keren menurut saya, dan hasilnya juga memuaskan ya. Dan apakah ini nanti akan terus Bu Fani lakukan setelah melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini pada anak-anak? Iya, akan terus saya lakukan karena kan tiap kelas kan itu kan anak-anak kan pasti beda Betul. gaya belajarnya. Jadi ya kita ya harus tahu dulu, kita harus memberi asesmen awal dulu. Baik Bu Fani, terima kasih atas waktunya. Makasih atas waktunya Iya, Bu betul. Fani, dan ini luar biasa ya. Iya. Semoga apa yang kita diskusikan di awal, kemudian prakteknya Bu Fani itu membawa perubahan baru Iya. buat sekolah, buat anak-anak juga. Anak-anak, iya. Terima kasih Bu Fani, Iya, semoga kita sama-sama. selalu diberikan semangat utamanya buat memberikan pembelajaran yang berpihak kepada anak. Iya. Terima kasih Bu Fani. Iya. Selamat siang. Iya.